Mi ya jadi ayah full time. Tak anggap profesi itu mas. Iya, iya. Jadi Kok iso jadi ayah dianggap profesi? karena gini, kita harus mengakui bahwa Ngikuti nggak? pemerintah Ngikuti. saya ngikuti resesi global, Silicon Valley Bank runtuh, Credit Suisse mau dibeli sama UBS dan lain-lain. Jadi semua orang sedang kebingungan sekarang, bukan hanya kita ya, bukan hanya Indonesia. Tapi Indonesia relatif aman menurutku karena banyak orang-orang kayak kita mas. Kayak aku sendiri kan aku buka warung mie. Oke. Nggak ada kaitannya mas, rego saham lugur, rego dolar anjlok, nggak ada kaitannya. Kegiatan sampean apa saiki sing oke yang itu mie ya, yang mie betul. satu. Terus ikut doang. Untuk saat ini aku memang fokus ke mie sih mas ya. Fokus Karena itu? aku terinspirasi film Kung Fu Panda. Oke, Kung Fu Panda. Nah di situ itu kan salah satu kebijaksanaannya itu ternyata resep mie yang spesialnya Papa Epo itu mas ya. Bisa sing banyak itu Banyak. dan anaknya panda. Resep rahasianya itu nggak ada. Ya. Dari sebuah menu yang katanya the best di realemnya Kung Fu Panda. Beda dengan Mr. Crab yo. Nah, Mr. Crab itu kanibal mas. Resep rahasianya ternyata kepiting. Beda. Nah ini saya tahu. Ternyata kalau ngomong Mr. Crab ya, jadi teori konspirasinya di situ Teori ternyata. konspirasi. Karena itu tidak pernah dibocorkan ke publik sama Mr. Crab, tidak pernah dibahas di filmnya gitu loh. Balik ke Kung Fu Panda, resepnya apa? Nggak ada, nothing special. Yang penting aku percaya naik spesial. Akhirnya nular ke orang lain percaya bahwa ini spesial. Nah itu filosofi yang keren menurutku mas. Ya. Asik sampai iso nemukan filosofi itu ya. Aku sendiri penggemar film-film animasi. Aku seneng karena apa? Aku kagum. Aku nggak bakal bisa bikin ini. Animasi seperti ini aku nggak bakal bisa bikin. Kalau bikin film-film pendek, film-film lokal mungkin aku iso gitu. Kalau animasi mungkin suatu saat ketika aku dikasih kejayaan ekonomi mungkin ya, Amin. juga nggak akan bisa bikin film animasi. Bikin yang real aja berarti Bikin ya. yang real aja karena animasi itu aneh wis buat aku. Dan susah juga mas. Maksudnya Susah, kan bener berapa- tingkat kesulitannya itu Iya, kesulitannya kompleks, susah. lebih Kompleks kompleks banget. daripada film-film itu. Iya. Oke, itu mie. Terus Oke. apa lagi? Mie ya jadi ayah full time. Tak anggap profesi itu mas. Ya. Jadi Kok iso jadi ayah dianggap profesi? karena gini, prinsip saya itu kan anak itu titipan mas. Ya. Titipannya sing kuoso. Oke. Titipane sing kuoso. Nah, awak dhewe dititipi barang ambek wong tua dijogoi nemen kan mas. Ya. Ya saya wong tua nitip iki aja sampai didol Itu apa-apa. analoginya ya. Analoginya ya. Pemanek sing kuoso nitipi sesuatu yang spesial ke saya. Lho aku kudu kerja temenan lho mas. Bener-bener aku harus memastikan titipane sing kuoso iki bener-bener bisa meraih takdir yang memang sudah ditakdirkan. Nah, misalnya maksudnya meraih takdir itu apa mas? Contoh anakku sing lanang misalnya, Piro sih? Sorry. anakku 3, Sudah 3. laki 1, cewek 2, laki barep. Misalnya anakku sing lanang ya. Aku cowok kabeh. Oh, seru mas. Sebenarnya aku dulu rencana 5. Kalau memang laki semua, Teko. ya teko aja sih. Soalnya yang penting kan rumah-rumatan ya. Iya. Pinginnya pendawa 5 mas. Karena itu kepinginnya 5, cuma sing keloro wedok, sing ketelu wedok, leren wis. Isa-isa anakku 8, 10 mas nek godak lanang 5. Nek godak lanang ya. Iya, isakno bojoku pisan kan. Jadi kebudayaan itu kadang ngono, nek gorong 5 anaknya kadang lanang Iya. kabeh gitu. Zamannya bapakku 5 bersaudara, ibuku 6 bersaudara. Jadi di generasi orang tua kita itu hal yang normal kan. Sekarang tidak normal karena apa? Punya anak itu kan mahal sekarang mas. Bener. Punya anak itu mahal, Bener. tidak kayak dulu. Walaupun pendidikan ditanggung dan lain-lain ya memang benar. Cuman setelah SMA ada hal yang tidak di cover. Oke. Kuliah apalagi. Oke. Tapi prinsip saya ngene mas, ngomong prinsip ya. Aku iku
gak gelem diomongi seorang ayah harus mencukupi anaknya. Kan konflik kan ya. Iya, iya. Konflik kan. Sedangkan kita tahu Tuhan sudah janji, kon tak kayak anak sak rezekine. Gitu loh. Jadi sombong kalau saya bilang saya yang mencukupi anak saya. Gitu loh. Saya hanya perantara, tugas saya bekerja. Apapun pekerjaannya, itu dolmi gitu loh Mas. Dodolmi. Tapi kalau Tuhan sudah menakdirkan anakku sukses, nah ini kaitannya film Kung Fu Panda Mas. Sing jadi Dragon Warrior, pendekar naga. Iku anaknya dolmi Mas. Yeah. Jadi nek Tuhan jadi sama sekali tidak ada silsilah opo-opo. Enggak ada silsilah sama sekali. Anaknya udah dolmi sing jadi pendekar naga. Dan itu pun culun kan sipo ya. Ya, culun jurus-jurusnya ya sebenarnya ya. Culun mungkin juga dari tingkat IQ mungkin nek secara IQ kan itu loh Mas. Jadi aku tidak setuju kalau kita sebagai orang tua yang mencukupi anak kita, Tuhan yang mencukupi Mas, perantara kita. Nah di situ kita harus benar-benar maksimal kerjanya sebagai seorang orang tua, memastikan anak kita ada di jalan Tuhan ini gimana. Contoh ini Mas, aku ora duit, misalnya ya aku ora duit. Lah, sedangkan anakku kan kepingin sekolah di tempat yang apik Mas ya. Apik ini konotasinya zaman sekarang ini swasta, konotasinya ya. Dan memang tak akui beberapa sekolah swasta lebih bagus dari sisi kurikulum. Untung aja ketepaan sepaham loh ambil aku. Nah, untung aja ketepaan sepaham. Nek gak sepaham tukaran ya. Enggak, nek gak sepaham aku tetap nggak mau. Iya. Aku tetap nggak mau. Jadi ada tujuan anakku ini yang cita-citanya aku pengen sekolah di luar negeri ya. Iya kan. Nah, kalau negeri ya apa caranya? Ya kita minta sama Tuhan nak, aku gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah kamu cari satu hal yang kamu cintai dan kamu fokus di situ. Kebetulan anakku itu senang matematika Mas. Oke. Jadi Yang cowok itu matematika. Jadi aku bilang mungkin iki petunjuk dari Tuhan. Yuk tak gas di situ Mas. Ono lomba melok nak. Mbok duit tekan ndi melok pokoknya wis. Ya alhamdulillah menang. Juni ini dia mau ke Jogja untuk lomba Olimpiade Matematika tingkat nasional. Iya. Jadi kemarin di Jawa Timur dia dapat perak. Dan sampean kalau tahu saya ke Surabaya naik apa Mas ya? Saya naik sepeda motor Mas. Sampean Bondo Dewi. Jadi enggak sing kuasa sing Mas. Iya. KTP Probolinggo kan? Probolinggo. Ketika dia berprestasi, dia bawa nama sekolahan, sekolah, kota Probolinggo. Iya. Lah terus apa gunanya kan sampean punya KTP? Ya itulah Mas. Jadi aku ini orang yang ya nek dibantu syukur, enggak ya wis gitu loh. Karena aku percaya Tuhan akan kasih jalan. Tapi pihak sekolah cover, mendukung iya. Tapi kalau secara siap mendukung iya, secara maksudnya nyarikan jalan itu ikut enggak, kalau jalan ada orang tua yang nyari sendiri. Jadi mamai terutama yang pinter, ada lomba ikut kayak gitu. Nah, kalau sekolah ya mengamini, mendukung secara moral. Tapi setidaknya ada dispensasi dan segala macam itu ada ya. Jadi kalau anakku mau ndak masuk itu wis gurune itu wis nggak perlu nggak perlu izin ya caranya. Sampai segitunya. Karena memang sekolah dananya tidak untuk satu orang kan. Iya betul. Dan sekolah juga tidak sekolah itu hanya pada dasarnya memberikan sedikit tentang pendidikan, dasarnya tentang pendidikan. Betul. Untuk pengembangan kan murid-muridnya sendiri kan. Betul. Nah ini Mas. Jadi pertanyaanku iki banyak sekali. Ya mungkin rodok wake yo ngono. Ya apa ya? Iya, aku paham perasaan itu Mas. Cuman aku punya prinsip ya, dan itu tak jadi dengan prinsip keluarga. Satu, bergantung pada diri sendiri. Sebelum ini, prinsipnya cuma satu ini Tok. Sebelum ini kita ini orang beragama punya Tuhan. Iya kan? Nah, kita yakin aja Tuhan bantu.
Kalau kamu nggak mau bantu, orang lain nggak mau bantu ya sudah. Iya, gitu. untuk filosofi itu aku setuju dengan pola pikir sampean, aku setuju. Cuman untuk realitanya itu ternyata bukan cuman ya mungkin bukan cuman aku pernah ngalami posisi itu. Bukan cuman kita yang mengalami. Ternyata banyak. Terus ya aku tahu ya intinya. Dinas sosial itu kayak apa sih bro? Ya, aku tidak sedang mengajak untuk mengkritisi pemerintah, enggak. Cuman itu paradigma yang ada sampai saat ini. Ya. Nah aku sih mikirnya gitu. Tapi untung sampean nggak tadi PNS. Iya ya, kayak gak bebas ngomongnya ya. Ya kalau berbicara support dari pemerintah. Tapi kok iki nek tayang sampean disomasi loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena saya berbicara fakta ya. Dua J. Joko ambek Jaka. Artinya gini, saya mau ngobrol nih. Kalau memang mau disomasi, ya nggak apa-apa. Saya terima resikonya. Jadi nggak, di sini kan kita berpendapat. Ya, jadi sekolah itu. Mudah-mudahan ada perubahan, entah kapan. Nah, jadi saya mengalami yang namanya 2 kepala sekolah. Di zamannya anak saya ini, Mas. Saya tidak akan sebut nama, tapi sekarang kepala sekolah yang pertama itu fokus dan peduli betul sama kita. Sama prestasi murid-muridnya itu sangat-sangat fokus. Ya. Artinya apa? Saat ada lomba, saat ada, kan bukan anakku tok nih yang ikut lomba. Memang kita berangkat sendiri, tapi ada yang dari sekolah kadang ikut juga. Itu ada guru yang mendampingi. Dan kadang-kadang kita tuh disamperin Mas di tempat lomba sama guru-guru ini. Gimana Arjuna, anak Arjuna. Gimana tadi? Ya intinya kita diorangkan gitu loh Mas. Ya, sekedar say hi, terus anakku tuh dikasih uang jajan ya kan. Aku sudah delok nilai nih Mas. Tapi bentuk kepedulian itu yang membuat saya itu ya aku seneng gitu. Ya. Nah, setelah pergantian kepala sekolah, entah kenapa hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan. Tapi saya harus mengakui ada bimbingan di sekolah. Ada bimbingan di sekolah tentang MIPA, matematika dan IPA kan Mas. Kalau anakku ikut kadang-kadang dapat ekstra pelajaran dari situ. Nah, ekstra bimbingan ini terjadi karena ada guru pindahan yang dari SMP 1 pindah ke Sukabumi 4 sekolahnya anakku. Dan guru ini memang di SMP 1 itu pembimbing olimpiade. Nah, seperti itu. Tapi kalau berbicara yang lain-lain ya sebatas itu. Artinya saya juga tidak berharap. Terus dan saya juga tanggapan dari kota? Tidak ada tanggapan selama ini. Kota tidak tahu bahwa di sini ada seorang siswa berprestasi. Tidak ada. Tidak tahu mungkin bro ya. Nanti mungkin tak kasih tahu. Nggak tahu mungkin ya, nggak tahu. Ya. Anak umur